Kita akan bahas tentang apa-apa aja sih yang bisa ngotorin jiwa kita. Penyakit hati itu apa aja, sehingga kita bisa tahu, oh saya kayaknya punya nih beberapa penyakit hati ini, amrodul qulub. Saya punya nih beberapa kotoran ini, sehingga kita tahu apa yang harus kita bersihkan dari dalam diri kita, dari batin kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah yang sangat terkenal, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, artinya selain fisik kita, badan kita, ternyata batin itu juga ada sakitnya, ada masa-masa nggak fit, ada penyakitnya, ada demamnya, ada virusnya. Sehingga kalau misalnya kita cukup aware dan hati-hati untuk ngecek ya, general check up kadang-kadang, atau periksa ke dokter, periksa darah, ngecek suhu badan kita untuk mengetahui kalau kita lagi sakit atau enggak. Harusnya kita juga sehati-hati itu dan se-aware itu untuk ngecek suhu batin kita, memeriksa general check up dari batin kita, jiwa kita, hati kita. Apakah di dalamnya ada virus? Apakah di dalamnya ada penyakit? Di dalamnya ada masalah, sehingga kita bisa segera mencarikan syifa atau obatnya agar itu tidak menjadi penyakit yang semakin parah. Yang pertama, hal yang bisa mengotori jiwa kita dan merusak hati kita itu adalah berbuat dosa, teman-teman. Kita seringkali ngerasa bahwa dosa kecil itu ya gampang lah, namanya juga dosa kecil, bukan dosa besar, bukan kufur, bukan durhaka, cuman dosa kecil kayak salah ngomong, salah ngelihat, salah mendengar, salah berpikir, ya yang kita remehkan. Tapi ternyata dosa-dosa kecil itu bukan sekedar dosa yang bisa diampuni dengan zikir, diampuni dengan sholat. Tapi meskipun dosa kecil ini bisa dihapuskan dengan ibadah kayak zikir, sholat, dan beberapa amal soleh yang lain, dosa kecil ini juga punya dampak loh ketika kita membiarkannya. Kita nggak segera memperbaiki dengan ibadah dan istighfar. Salah satu dampak yang paling berbahaya dari dosa kecil yang menumpuk itu, kata Allah, adalah kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim. Ron, apa itu ron? Ron itu penutup. Jadi dosa kecil itu bisa menutup qulub, bisa menutup hati seseorang. Sehingga kalau hati kita udah tertutup dengan dosa-dosa yang menumpuk, ibarat kaca itu udah terlalu banyak nodanya, sehingga nggak bisa lagi memandang pemandangan keluar. Kayak kita naik kendaraan nih, mobil. Kalau kaca mobil kita kena banyak air atau kena kotoran, apalagi yang suka jalan malam di jalan tol kan suka ada hewan yang kena kaca mobil kita sehingga mengotori kaca mobil kita. Itu kalau dibiarin banyak sampai menutup pandangan mata kita sehingga kita bisa kecelakaan. Kita nggak bisa ngelihat jalan dengan jelas, ada kabut, ada hujan deras, makanya kita pakai wiper kan. Wiper tuh ada yang pelan, ada yang cepat. Ada juga selain pakai wiper dia pakai semprotan air yang dikasih sabun supaya semakin cepat bersih kacanya. Kenapa? Karena kita tahu walaupun nodanya cuman kecil, kalau udah numpuk banyak itu menghalangi pandangan kita dan membahayakan perjalanan kita. Begitu juga dengan hati. Hati itu wajah dari batin kita, yang dimana wajah itu ada matanya, ada lisannya, ada telinganya seperti wajah di zahir kita. Kalau hati kita tertutup, maka pandangan batin kita juga akan tertutup, akan kabur, sehingga kita nggak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Itulah noda-noda dari dosa kecil. Sehingga kalau ada orang yang nggak lagi ngerasa bersalah melakukan dosa besar, itu karena hatinya itu udah nggak bisa lagi membedakan mana dosa besar, mana yang kebaikan, mana yang Allah suka, mana yang Allah benci, udah nggak bisa ngebedain lagi. Kenapa hatinya udah nggak bisa ngebedain hak dan batil? Karena tertutup oleh noda-noda dari dosa-dosa kecilnya yang banyak. Makanya salah satu di antara sekian banyak yang bisa menutupi hati, mengotori hati itu adalah dosa-dosa kecil yang menumpuk. Barakallahu fikum.